Rusia telah kehilangan lebih dari 4.000 tank sejak dimulainya perang habis-habisan di Ukraina pada Februari lalu. Hal itu dikatakan oleh militer Kiev pada Selasa kemarin. Dalam update yang diposting di media sosial, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan total 4.006 tank sejak 24 Februari 2022 lalu. Hal ini merupakan peningkatan 9 dalam 24 jam terakhir. Perang telah menelan biaya yang signifikan dari kedua belah pihak, baik peralatan militer maupun nyawa mereka. Namun hal itu sulit untuk membangun gambaran yang akurat dan independen tentang beberapa banyak tank yang telah hilang dari Rusia dalam konflik sejauh ini. Namun para ahli mengatakan kepada Newsweek bahwa angka Ukraina mungkin tak jauh dari kebenaran, memberikan ruang untuk kekalahan, kesalahan, dan refleksi dari pola kegagalan di batalion tank Rusia sejak hari-hari awal konflik pada Februari 2022. Penghitungan yang diterbitkan oleh Kiev mungkin lebih akurat daripada perkiraan lain karena Ukraina benar-benar berada di medan perang. Hal itu menurut mantan Kolonel Angkatan Darat Inggris, Hamish de Bretton-Garden, yang sebelumnya memimpin bidang kimia, biologi, radiologis, dan kimia Inggris di NATO. Kerugian tank sekitar 4.000 untuk Rusia tampaknya mungkin. Frederick Mertens dari Pusat Studi Strategis atau HCSS Den Haag mengatakan hal tersebut. Perkiraan kerugian tank Rusia memang berbeda-beda di setiap hitungannya. Menurut outlet sumber terbuka Belanda Oryx yang memantau kerugian militer Ukraina dan Rusia, Rusia telah kehilangan 2.047 tank pada hari Rabu. Angka dari Oryx yang hanya mencakup kerugian yang dikonfirmasi secara visual, kemungkinan kecil, kata para ahlinya. Sebaliknya, penghitungan Ukraina hampir 2 kali lipat dari yang didaftarkan oleh Oryx dan kemungkinan tak hanya mencakup tank tempur utama Rusia yang hancur. Menurut analis, tetapi jenis kendaraan lapis baja lainnya serta kendaraan yang beroperasi tetapi tak lagi berada di tangan Rusia. Berapapun angka pastinya, hal itu masih merupakan pukulan besar bagi kemampuan lapis baja Rusia. Sementara para ahli telah berulang kali menunjuk pada masalah yang sama yang mengganggu pasukan Moskow sejak awal yang menurut mereka terus berkontribusi pada peningkatan kerugian tank. Pakar lain pun menyatakan bahwa mereka setuju. Analis menunjuk ke gambar dan rekaman tank Rusia dalam barisan panjang pada hari-hari dan minggu-minggu pertama perang. Sementara seberapa sering tank akan dikerahkan tanpa dukungan infanteri atau di area yang dibangun. Pasukan Ukraina diperlengkapi dengan baik untuk menyergap tank Rusia di lingkungan seperti itu. Ini adalah contoh taktik yang akan dihindari oleh komandan yang kompeten dengan cara apapun. Hal itu dikatakan Paul van Hoft, seorang analis di HCSS, kepada Newsweek. Namun ia mengatakan mereka terus melakukannya karena kesalahan operasi awal setiap awak tank elit dihabisi pada awal perang. Dengan banyaknya tank canggih yang hilang dan operator yang lebih berpengalaman terbunuh, Rusia harus beralih ke rekrutan baru melalui pelatihan. Sementara kurangnya pelatihan, kurangnya disiplin, dan kurangnya motivasi terlihat dalam banyak hal di Rusia. Dengan banyak pasukan elit yang terbunuh dalam 6 bulan pertama, Rusia melanjutkan taktik melempar mesin dan orang ke masalah. Prinsip serupa telah diterapkan pada tank, dan laporan bahwa Rusia telah menghidupkan kembali tank-tank kuno seperti T-54 atau T-55 untuk digunakan di Ukraina telah beredar luas dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.